Sikap lembek Israel terhadap Hizbullah bikin wali kota serang Netanyahu. Kini kondisinya jadi begini. Kiryat Shmona adalah salah satu kota di utara Israel yang kerap dihujani roket dan rudal milisi Hizbullah Lebanon. Tak ayal banyak warganya yang terluka bahkan tewas karena serangan tersebut. Hal tersebut membuat wali kota Kiryat Shmona Ashifai Stern geram dengan cara pemerintahan Benjamin Netanyahu yang menghadapi situasi di wilayah utara dan mengorbankan sipil demi ambisinya. Sebagai informasi, Kiryat Shmona adalah sebuah kota di distrik utara Israel yang berada dekat dengan perbatasan Lebanon, negara basis milisi Hizbullah berbasis. Kami mendapatkan kecaman setiap hari dan kami terus mencatat cedera setiap hari. Kemarin seorang prajurit di Brigade Cadangan terbunuh, kami mencatat cedera dan juga kematian setiap hari, ujar Stern. Netanyahu tidak menunjukkan upaya berarti untuk mengamankan wilayah yang dipimpinnya. Sikap destruktif yang dilakukan militer Israel terhadap Hamas Palestina dilihat Stern tidak sama dengan pendekatan terhadap Hizbullah. Sementara Stern terus menerima laporan warga dan tentara Israel yang berada di Kiryat Shmona mengalami luka-luka dan tewas setiap harinya. Jawabannya harus jelas, Hizbullah dan Hamas adalah satu dan sama, kata Stern melanjutkan. Jika mereka memutuskan bahwa untuk menghilangkan ancaman di perbatasan selatan mereka harus menghancurkan Hamas, saya tidak mengerti mengapa mereka tidak membuat keputusan yang sama untuk perbatasan utara. Meski tak senang dengan sikap lunak Netanyahu di utara, Stern tetap menginginkan Hamas dihancurkan, sebab menurutnya jika organisasi perlawanan Palestina itu tidak akan lagi ancaman ke wilayahnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman di perbatasan utara adalah dengan menghancurkan Hizbullah, bukan kesepakatan atau solusi politik seperti yang dilakukan Netanyahu. Hal ini membuat wali kota geram dan menyerang Netanyahu karena membiarkan warganya menjadi korban. Di sisi lain, Hizbullah tidak memberi ampun kepada pasukan Israel dan juga orang-orang berada di perbatasan Lebanon yang menjadi antek-antek dari Yahudi. Mengejutkan, Brigade Al-Qassam berhasil bantai 10 tentara elit Israel. Media Zionis sebut malapetaka sujaya yang sangat mengerikan terjadi pada pasukan Zionis. Media-media Israel mengekspos aksi sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyergap dan juga membantai 10 tentara Israel, yaitu para tentara elitnya di Sujaya, Gaza. Salah satu media Zionis menggambarkan kengerian itu sebagai malapetaka sujaya. Pada Rabu pagi, militer Israel mengumumkan nama 9 tentara elitnya dari Brigade Golani yang tewas serta 4 lainnya mendapatkan luka parah. Tak terselang lama, militer memperbarui korban tewas tentara elit menjadi 10 orang. Ini malapetaka sujaya, tulis surat kabar Israel. Ma'arif menggambarkan apa yang terjadi di medan tempur tersebut. Laporan itu menjelaskan bahwa para tentara elit tewas dalam penyergapan tersebut telah direncanakan dengan baik oleh musuh di lingkungan Sujaya.
Apa yang disebut malapetaka Sujaya itu dimulai ketika pasukan Israel bentrok dengan kelompok perlawanan Palestina dan sebuah alat peledak diledakkan tepat di hadapan pasukan Zionis, menyebabkan korban jiwa berjatuhan di antara mereka. Ketika unit penyelamat Brigade Golani dikirim untuk mendukung pasukan dan mengevakuasi korban luka, mereka memasuki sebuah gedung yang disergap oleh Brigade Al-Qassam yang mengakibatkan korban tambahan di antara pasukan Zionis. Tim penyelamat lainnya dikirim ke lokasi kejadian, di mana lebih banyak tembakan terjadi, diikuti dengan ledakan bahan peledak dan juga granat. Surat kabar Yediot Ahronot juga menggambarkan insiden di lingkungan Sujaya sebagai berbahaya, yang juga mengakibatkan kematian dari anggota unit pencarian dan juga pertolongan 669 Golani. Menurut laporan tersebut, insiden mematikan itu berlangsung lebih dari 2,5 jam. Diketahui korban jiwa terbaru bertambah di sisi kubu Israel dalam serangan darat yang telah memakan 115 orang. Hamas mengatakan meningkatnya jumlah tentara Israel yang terbunuh di Gaza menegaskan besarnya kerugian dan juga kegagalan para pemimpin dan juga militer Israel. Kehadiran berkepanjangan di sana hanya akan memburuk atau memperbuat buruk suasana dan juga jumlah korban dan kerugian, menjadikan penjajah sebagai pihak yang menanggung akibat kegagalan dan juga kekalahan yang tercela, kata Hamas. Sementara itu, Benny Gantz, anggota Kabinet Perang Israel, mengakui di halaman X-nya bahwa perang Israel di Gaza telah menimbulkan kerugian sangat masif, menyakitkan dan sulit bagi militer Israel.